Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Agi. Sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu kalau video ini akan menjadi video pertama yang rilis di kanal YouTube gue. Dan hari ini gue mau ngobrol santai bareng kalian, ngebahas tentang teknik sipil. Sebelumnya gue mau bridging dulu. Teknik sipil secara sederhana adalah sebuah bidang ilmu yang berhubungan dengan konstruksi bangunan. Atau secara definisi, teknik sipil adalah sebuah disiplin ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip teknis demi memenuhi kebutuhan dasar sebuah komunitas dalam hal konstruksi perumahan, konstruksi jembatan, konstruksi hotel, konstruksi rumah sakit, konstruksi terowongan, dan lain halnya. Nah, kita juga pernah melintas dan menikmati fasilitas seperti flyover, seperti bendungan, seperti stasiun kereta api, seperti bandara, dan itu semua melalui rancangan teknis yang dirumuskan oleh sebuah komunitas. Dan teknik sipil itu salah satu elemen di dalamnya. Misalnya kita ingin merealisasikan sebuah jalan raya atau jalan tol. Kita asumsikan dari data survei itu pada lokasi masih dalam hamparan tanah dan juga beberapa titik masih begitu bergelombang. Nah, tentu ketika kita ingin menciptakan sebuah kenyamanan pada saat berkendara, itu harus memenuhi kondisi seperti jalan yang rata, jalan yang tidak berlubang, dan juga jalan yang tidak licin. Nah, untuk mencapai itu semua diperlukan kalkulasi di dalamnya. Untuk membangun sebuah jalan, teknik sipil perlu menganalisa tanah di sekitarnya. Apakah tanah tersebut memiliki daya dukung untuk dilakukannya sebuah proyek pembangunan, dan jika tanah tersebut tidak memiliki nilai dukung, adakah sebuah metode yang mampu memenuhi standar kelayakan seperti halnya dilakukan pemadatan pada tanah yang lunak. Kemudian bagaimana dengan elevasi dari masing-masing titik di sekitar lokasi, dan itu bisa diukur menggunakan alat sederhana yang bernama waterpass. Jika dirasa cukup hanya untuk mengetahui nilai elevasi dari masing-masing titik, bisa menggunakan alat sederhana yang bernama waterpass. Bisa juga menggunakan alat theodolit. Di theodolit bisa mendapatkan nilai elevasi dari masing-masing titik dan juga mendapatkan nilai jarak dari masing-masing titik. Tentu biasanya nilai jarak ini masih dalam formula yang mentah. Atau kita juga bisa menggunakan alat yang lebih advance, yang lebih high end seperti total station. Di alat total station ini kita bisa mendapatkan nilai dari masing-masing elevasi titik, dan juga kita bisa mengetahui jarak dari masing-masing titik. Di dalamnya juga dilengkapi dengan fitur kalkulator, sehingga kita tidak perlu menghitung lagi secara manual karena di dalamnya sudah terintegrasi dengan chip. Kita juga bisa langsung mengunduh file tersebut dari alat. Biasanya alat ini tuh sering kita jumpai di jalan, itu dia berbentuk seperti kamera, seperti tripod. Nah, alat tersebut itu secara umum difungsikan untuk mengetahui elevasi dari masing-masing titik, termasuk elevasi, ketinggian, dan juga jaraknya. Nanti tercipta seperti sebuah kontur pada tanah. Kalau pada gedung misalnya, kita asumsikan kita ingin membangun sebuah rumah sakit 5 lantai. Idealnya untuk merancang struktur itu kita rancang dari atas ke bawah. Jadi kita mulai dari atap, apakah menggunakan atap dari tanah liat atau kita juga bisa menggunakan dak plat lantai.
kemudian turun ke bagian kuda-kudanya. Apakah dirasa cukup menggunakan kuda-kuda dari bahan kayu atau diperlukan kuda-kuda dari material berjaringan. Kemudian lanjut ke balok, kemudian ke kolom, dan seterusnya plat lantai, sampai akhirnya nanti baru kita masuk ke perencanaan pondasi. Pada area pondasi itu kayak struktur apa yang akan kita gunakan, seberapa banyak besi yang akan kita pakai, dan juga rancangan dari susunan tulangannya itu seperti apa, bagaimana dengan kombinasinya, bagaimana dengan dimensinya. Nah, itu yang salah satu yang harus diselesaikan oleh para teknisi sipil ini. Nah, sebelum di pondasi ini ada yang namanya sleeve. Sleeve itu dia sama seperti balok yang melintang secara horizontal, tetapi sleeve ini dia berada di bawah tanah. Kalau balok itu dia berada di atas tanah. Nah, sleeve ini fungsinya itu sama seperti balok, yaitu mendistribusikan beban yang kemudian nanti akan diteruskan ke pondasi. Nah, nanti dari pondasi ini gaya-gaya struktur akan didistribusikan kepada tanah. Jadi seperti itu perpindahan gaya dari gedung. Dan kita juga tidak hanya berbicara tentang bagaimana caranya agar bangunan ini mampu berdiri, tapi kita juga merencanakan tentang kenyamanan dan keselamatannya juga. Tentu dengan ruangan yang sempit, penghuni akan cepat jenuh untuk berdiam lama di dalamnya. Dengan penempatan kusen, penempatan jendela yang sembarangan, itu menyebabkan pertukaran udara dan pertukaran cahaya matahari itu tidak masuk secara efisien. Dan juga ketika terjadi sebuah bencana, itu kita sebagai teknisi sipil harus meminimalisir kejadian tersebut, agar kemudian penghuni di dalamnya itu memiliki persentase keselamatan yang lebih besar. Teknik sipil itu termasuk bidang yang cukup luas, sama seperti bidang ilmu lainnya. Maka dari itu teknik sipil terpecah menjadi beberapa cabang bidang, cabang ilmu. Dan di tempat gue belajar itu teknik sipil terpecah menjadi 5 bidang konsentrasi. Konsentrasi pertama itu ada rekayasa struktur, di mana rekayasa struktur ini merancang dan menganalisis struktur pada bangunan seperti jembatan, seperti rumah sakit, hotel, apartemen. Dan rekayasa struktur ini juga mencakup bahan yang digunakan pada struktur. Contohnya pada kuda-kuda kita bisa menggunakan struktur kayu, bisa juga menggunakan struktur baja ringan. Pada struktur balok kita bisa menggunakan struktur beton bertulang, bisa juga menggunakan struktur baja profil. Ada lagi rekayasa geoteknik. Di setiap infrastruktur yang berdiri di atas permukaan tanah diperlukannya hadir elemen studi ini. Geoteknik ini hadir untuk memahami dan menganalisis pondasi, mengukur stabilitas lereng, menghitung pemadatan tanah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah. Dan selanjutnya ada rekayasa hidrologi. Rekayasa hidrologi ini berhubungan dengan perencanaan dan perancangan sumber daya air yang berkelanjutan. Contohnya seperti sistem irigasi, sistem pengairan, bagaimana caranya agar sebuah desa itu tidak mengalami kekeringan. Maka diperlukan sebuah desain seperti desain sistem pengairan, permodelan sungai, kemudian juga permodelan pada bendungan, sistem pengairan itu bagaimana agar kita dapat mengendalikan banjir. Dengan rekayasa hidrologi ini kita juga bisa mengidentifikasi permasalahan umumnya seperti banjir. Sebenarnya banjir ini nih dari mana sih masalahnya? Kita bisa mencari sebuah benang merah dari
permasalahan banjir yang biasa kita temui. Oh, ternyata terbatasnya aliran air yang keluar itu tidak sebanyak air yang masuk. Jadi terjadi penampungan air yang begitu masif di sebuah lokasi. Kemudian ada rekayasa transportasi. Nah, di bidang ini dia melakukan perencanaan dan juga pengelolaan pada sistem transportasi. Contohnya seperti jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi umum lainnya. Dan rekayasa transportasi ini juga menganalisis lalu lintas, merencanakan rute, melakukan perancangan sistem geometri jalan, kemudian perhitungan perkerasan jalan, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan sistem transportasi. Nah, yang terakhir ini ada rekayasa konstruksi. Di rekayasa konstruksi ini, dia melibatkan manajemen pada konstruksi seperti pengendalian mutu, pengendalian kualitas, kemudian pengawasan, pelaksanaan konstruksi. Dan rekayasa konstruksi ini juga melibatkan pengelolaan sumber daya manusia seperti perencanaan keuangan, kemudian seperti pemahaman tentang metode konstruksi yang digunakan. Dan rekayasa konstruksi ini menjadi basis gue untuk melakukan sebuah penelitian skripsi. Secara garis besar, penelitian gue ini bertujuan untuk mengetahui produktivitas dari sebuah alat berat. Kita sebut alat berat tower crane. Jadi di sebuah proyek ini gue melakukan sebuah metode penelitian secara observasi, di mana dilakukan sekitar 20 hari kerja pengawasan. Dan di lokasi penelitian itu gue mendapatkan sebuah data waktu siklus dari alat berat, dan kemudian dilakukan sebuah perhitungan produktivitas, dicari dari beberapa alat yang diobservasi, yang dianalisis mana alat yang paling produktif. Nah, kemudian ditemukan alat-alat tersebut mana yang paling banyak melakukan sebuah pekerjaan. Dan kemudian di penelitian gue juga membahas tentang optimalisasi penempatan titik tower crane. Jadi yang gue analisa itu optimalisasi penempatan pada 20 hari kerja aja. Jadi di hari kerja lainnya kan gue nggak megang datanya kan, dan itu juga gue sebenarnya nggak butuh. Gue cuma butuh 20 hari kerja aja. Nah, di 20 hari kerja tersebutlah yang gue lakukan analisa. Dan setelah dilakukan sebuah analisa, ditemukanlah sebuah simulasi rekayasa penempatan titik alat berat yang memungkinkan untuk mempercepat progres dari proyek itu sendiri. Jadi dari hasil penelitian itu didapatkan sebuah alat yang paling produktif dari ketiga alat yang dianalisa, yang diobservasi. Dan kemudian dari kesimpulan juga ditemukan sebuah penempatan sebuah titik koordinat yang optimal dari tower crane itu sendiri. Maka dari itu dengan rekayasa konstruksi ini kita bisa melakukan manajemen yang tepat, bagaimana proyek ini bisa berjalan tanpa adanya hambatan, bagaimana proyek ini bisa selesai tepat seperti apa yang direncanakannya. Di Indonesia ini sebagai negara berkembang, tentu infrastruktur masih dikatakan belum begitu merata. Ketika kita balik ke beberapa tahun ke belakang, di sekitar tahun 2016 itu, tepatnya di Papua, di Indonesia Timur, di Kabupaten Sorong, itu harga tabung gas itu pernah menyentuh 500.000 per tabung 12 kg. Dan kemudian harga bahan bakar itu pernah menyentuh 100.000 per 1 liter premium. Dan gokilnya lagi ada harga semen satu sak
itu dihargai 2 juta per 50 kg. Gokil gak? Maka dari itu di era kepemimpinan Presiden ke-7 ini di negara Indonesia, Presiden beserta jajaran Kementerian PUPR dibantu juga oleh TNI dan juga warga setempat tercatat sekitar 2.300 km terbentang jalan baru, di mana harapannya harga-harga bahan pokok ini menjadi lebih stabil gitu. Kenapa harganya begitu mahal sebelum adanya jalan ini? Karena untuk mendapatkan barang tersebut itu diperlukan sebuah pesawat gitu, karena nggak ada jalan raya, hanya dengan bisa didapat hanya dengan jalur udara. Dan kita tahu untuk bahan bakar udara pesawat ini sangat mahal kan, ditambah juga kapasitas angkutnya tidak begitu besar. Juga setelah kita tahu di tahun-tahun sekarang ini harga-harga di sekitar Indonesia bagian timur itu sudah begitu stabil ya. Dampak baiknya sudah bisa dirasakan langsung oleh warga setempat, oleh warga lokal di sana di sekitar Indonesia Timur. Ini baru salah satu kasus yang masuk ke dalam skup teknik sipil. Tentu masih terbuka lebar buat kalian para pejuang yang ingin berkarya di dunia teknik sipil. Dan gue harap kalian yang sedang bertempur untuk menjadi bagian dari teknik sipil ini segera menjadi sebuah kenyataan. Oke, mungkin dari gue sekian. Buat teman-teman, stay safe terus. Goodbye.